Mendekati bulan Ramadan, harga daging ayam broiler setiap harinya terus naik. Seperti terpantau di Pasar Unit 2 Banjar-Agung, Tulang Bawang, Rabu pagi. Harga daging ayam ukuran sedang tanpa jeroan tembus Rp40.000 per ekor. Harga tersebut naik Rp3.000 dibanding 2 hari lalu. Kenaikan harga dikeluhkan para pembeli, khususnya pedagang makanan. Kenaikan harga membuat keuntungan mereka menurun karena belum memungkinkan untuk menaikkan harga makanan yang dijualnya. Harga ayam sekarang berapa per kilo? Rp40.000. Kira sesuai nggak dengan rumah makan? Ya, sesuai aja lah. Pada nggak ada barangnya. Apa harapannya? Ya kalau bisa turun, ya nggak. Udah minyak mahal, cabai ikut mahal. Ayam mahal. Ayam mahal, telur juga ikut mahal loh. Naikan harga daging ayam karena pasokan dari agen menurun yang tidak imbang dengan daya beli dari masyarakat. Kenaikan harga sejak 2 pekan terakhir tersebut diperkirakan akan terus terjadi hingga bulan Ramadan. Menurun lah Pak omsetnya Pak, untungnya juga turun, susah. Intinya untuk dagang juga semakin susah ya? Ya iyalah, orang taunya murah. Berapa sih Bu harganya per kilo ayam potong? Harganya 40, 42 Pak. Sebelumnya berapa? Sebelumnya kalau dulu itu sebelum kenaikan ya 35, 35, 36. Ini termasuk harga tertinggi ya? Tertinggi. Selain harga daging ayam, emak-emak juga mengeluhkan kenaikan harga sejumlah bahan pokok dan bumbu dapur. Mereka meminta pemerintah mengawasi persediaan bahan pangan supaya tidak dimonopoli para tengkulak. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Jelang bulan Ramadan 1443 Hijriah, sejumlah pengusaha kue di Bandar Lampung mulai kebanjiran pesanan. Hal ini karena tingginya antusiasme warga menyambut bulan Ramadan setelah pemerintah memperbolehkan warga mudik Lebaran. Salah satunya adalah Rona, pengusaha kue di Jalan Raden Gunawan, Rajabasa, Bandar Lampung. Pesanan terbanyak yakni aneka kue kering seperti nastar, kue sagu, dan kastengel. Dalam sehari, Rona mengaku dagangannya laku hingga 24 toples isi 3 kg. Penjualan tersebut dinilai tinggi dibanding beberapa bulan lalu. Untuk Lebaran ya justru nambah meningkat banget ya untuk pesanan nastar. Kalau biasanya 1 minggu habis sekitar puluhan toples, kalau untuk Lebaran ya udah ratusan toples yang kita buat. Meningkatnya drastis kalau untuk Lebaran. Itu kira-kira untuk ininya kita bisa sampai memproduksi berapa banyak sih sehari kalau lagi rame banget itu? Kalau sehari lagi rame banget itu sekitar 24 toples. Untuk harga kue juga naik karena bahan bakunya seperti telur dan tepung terigu naik. Harga kue kering kisaran Rp70 hingga Rp150.000 per kilogram. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Polres Tulang Bawang Rabu siang menggelar vaksinasi ketiga atau booster bagi warga yang berada di pelosok desa. Tim Bidang Kesehatan dan Kedokteran Polres Tulang Bawang membuka layanan vaksinasi booster untuk warga desa di Kecamatan Penawar Taba. Vaksinasi diikuti ratusan warga dan dipusatkan di kantor kecamatan. Warga diajak untuk segera mengikuti vaksinasi booster karena pencapaiannya masih sangat rendah. Ini 300, alhamdulillah yang tervaksin 400 lebih. Jadi sasaran kita adalah bagi warga yang belum melaksanakan dosis 2 dan pelaksanaan vaksinasi dosis 3 atau booster. Vaksinasi akan terus digelar dengan sasaran warga di pelosok desa yang sulit mengakses fasilitas kesehatan. Tenaga kesehatan juga membuka layanan vaksinasi dosis pertama dan kedua. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Persatuan Istri Tentara Kodim 0424 Tanggamus Rabu pagi menggelar donor darah yang melibatkan tentara sebagai pesertanya. Kegiatan digelar dalam rangka memperingati hari jadi ke-76 tahun Persit Kartika Chandra Kirana. Donor untuk membantu menambah ketersediaan darah di PMI yang menurun dampak pandemi. Data Persit Tanggamus menyebutkan kebutuhan darah yang bisa disediakan PMI Lampung sebelum pandemi maksimal 150 kantong setiap harinya. Namun sejak pandemi, stok darah setiap harinya di bawah 75 kantong. Pandemi membuat aktivitas donor darah menurun drastis. Kondisi tersebut membuat sejumlah keluarga pasien kesulitan saat membutuhkan darah segera
dan harus mencari darah penggantinya. Untuk memperingati hari ulang tahun Persis yang ke-76, kami melaksanakan salah satunya ada donor darah, sama nanti ada bantuan sosial, tetapi untuk waktunya masih belum ditentukan, nanti menyusul. Untuk saat ini yang sudah dilaksanakan yaitu donor darah. Berkaitan dengan donor darah, sekalian kami silaturahmi dengan anggota yang ada di Koramil Pinsai. Persitanggamus kemudian memberikan bantuan berupa uang tunai untuk Saprudin, korban kebakaran rumah di Pringseu Barat, Pringseu. Ari Susanto melaporkan dari Tanggamus.